Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah uji korelasi dan uji regresi dengan SPSS. Nah, baiklah pengertian dari uji korelasi. Jadi uji korelasi ini merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan dua variabel. Boleh jadi nanti judul kita terkait penelitian misalnya pengaruh sikap keagamaan siswa terhadap hasil belajar siswa pada studi Islam misalnya. Nah, ini nanti kita cari apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut. Kalau ada, nah hubungannya seperti apa? Apakah masuk kategori lemah, sedang, atau hubungan yang kuat? Nah, inilah dari tujuan dari uji korelasi ini. Baiklah, kita akan melakukan uji korelasi. Yang pertama kita akan merumuskan hipotesis dulu. Hipotesis adalah anggapan sementara oleh si peneliti. Kalau H0 berarti tidak ada hubungan antara sikap keagamaan siswa dan hasil belajar studi Islam. Kalau H1 berarti adanya hubungan antara sikap keagamaan siswa dan hasil belajar studi Islam. Baiklah, langkah pertama yaitu kita akan buka data hasil penelitian dari Excel. Nah, ini datanya yang sudah kita siapkan. Sikap keagamaan siswa dapatnya dari mana? Kalau sikap keagamaan siswa ini dari angket. Kemudian hasil studi Islamnya kita lihat dari hasil dia menjawab soal-soal terkait studi Islam. Baiklah, kita akan buka SPSS-nya. Di bagian variable view kita kasih tabel X saja. Kemudian yang kedua Y. Desimalnya jangan lupa kita nolkan. Kemudian tabelnya kalau X itu untuk sikap keagamaan. Y-nya itu adalah hasil nilai studi Islam. Kemudian kita buka langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga. Nah, ini kita copy paste data yang ada di Excel. Seperti ini. Nah, untuk melakukan uji korelasi langsung klik analyze, kemudian correlate. Nah, bivariate ini langsung kita pindah ke variables. Langsung oke. Nah, sudah keluar. Nah, ini nilai signifikannya. Tadi dikatakan kalau signifikannya ini lebih kecil dari 0,05 berarti di sini dia ada hubungan. Ada hubungan antara sikap keagamaan dengan hasil nilai studi Islamnya. Nah, namun kita akan mengetahui apakah hubungannya ini kuat, korelasinya apakah kuat atau lemah dari kita lihat nih di sini dari nilai 0,913. Nah, 0,913 kita lihat tabel yang tadi dia masuk kategori yang mana. Nah, kalau 0,913 otomatis di sini sudah mendekati 1 berarti korelasinya sempurna. Nah, seperti itu. Setelah kita melakukan uji korelasi, kita akan melakukan uji regresi. Nah, jadi uji regresi ini dalam statistika adalah salah satu pengujian dalam menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua variabel saja, yaitu antara
membahas sikap keagamaan siswa dan hasil belajar studi Islam. Nah, jadi dari hasil uji regresi ini kita akan dapat mengetahui, nah, apakah hasil belajar studi Islamnya tinggi itu karena dia lebih mengenal Islam, atau hasil belajar studi Islamnya itu tinggi karena faktor yang lainnya. Seperti itu. Langkah yang akan kita lakukan untuk uji regresi, kita pakai data yang tadi saja. Jadi kalau korelasi kita melihat hubungannya, kemudian hubungannya apakah kuat atau lemah. Kemudian kalau regresi ini kan kita akan melihat sebab akibatnya. Nah, nilai hasil belajar studi Islam ini tinggi apakah disebabkan karena sikap keagamaannya yang tinggi, atau hasil belajar studi Islamnya tinggi karena sebab-sebab yang lain, bukan karena sikap keagamaannya. Kita buka statistik lagi. Nah, langsung saja, yaitu kita buka analyze, kemudian regression yang ini, kemudian linear. Nah, kemudian kita akan memasukkan hasil nilai studi Islamnya di dependent, sedangkan sikap keagamaannya kita masukkan di independent. Nah, langkah selanjutnya klik statistik. Kemudian yang akan kita centang adalah Durbin-Watson. Kalau yang ini diabaikan saja, ini memang sudah bawaan dari sistem. Kemudian yang kita centang Collinearity Diagnosis. Setelah ini kita save. Kemudian yang akan kita centang Unstandardized. Setelah itu klik continue dulu, kemudian plots. Nah, kita akan masukkan di sini ini Srisit, masukkan ke kolom Y. Kemudian Zivert-nya kita masukkan ke X. Nah, seperti ini. Kemudian klik continue. Nah, setelah seperti ini langsung klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, sudah keluar. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, adapun tabel-tabel yang kita ambil terserah saja. Tapi yang paling penting yang ini, variabel yang ini nanti dijelaskan sesuai yang ada di modul. Kemudian model summary-nya, keterkaitan sikap keagamaan dan hasil nilai studi Islamnya. Nah, yang ini uji ANOVA-nya. Kemudian yang ini yang kita cari koefisiennya. Jadi kita lihat signifikannya yang di sini nih, 0,000. Jadi dari data yang ini dapat kita ketahui bahwa nilainya adalah signifikannya 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya
maka ada pengaruh antara variabel sikap keagamaan dengan hasil nilai studi Islamnya. Nah, seperti itu. Nah, nilai minimum maksimum seperti ini boleh dimasukkan, nanti dijabarkan. Jadi sebenarnya kalau belajar statistik terkait uji analisis, uji korelasi, terus uji regresi, jadi ini sebenarnya menguatkan hasil penelitian kita. Jadi misalnya kalau sudah sidang, nah ini hasilnya seperti apa? Nah tinggal kita, ini Bu hasilnya dari analisis di SPSS. Boleh saja analisis secara manual, tapi banyak rumus-rumusnya. Jadi akan lebih mudah kalau kita menggunakan aplikasi SPSS ini. Tinggal kita masukkan tanpa kita menghitung sendiri. Jadi ada outputnya, tinggal kita jelaskan di bawahnya bahwasanya hasilnya signifikannya seperti ini. Nah, dan ini menyatakan bahwa ada pengaruhnya. Kemudian tadi ada hubungannya. Hubungannya ini yang bersifat seperti apa? Bahwasanya hubungannya tadi korelasi sempurna. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja terkait mengenai uji korelasi dan uji regresi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.